Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Blitar naik kereta paling malam keberangkatan dari kota Jakarta, yaitu kereta api Singasari. Nah, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Singasari di hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah teman-teman, jadi ini adalah kondisi di stasiun Jakarta Pasar Senen pada malam hari ini. Asli ini ramai banget ya, karena memang stasiun Jakarta Pasar Senen ini frekuensi keberangkatan dan ketibaan kereta lebih banyak apabila dibandingkan dengan stasiun Jakarta Gambir. Mungkin tiap harinya ada sampai dengan belasan sampai dengan puluhan ribu orang berkunjung ke Jakarta Pasar Senen ini ya. Dan juga untuk stasiun Jakarta Pasar Senen ini sudah lengkap banget fasilitasnya, dimulai dari ujung sana sampai dengan ke ujung sebelah sana. Itu banyak banget gerai retail, restoran penjual makanan dan lain-lain. Apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum naik kereta bisa banget, karena memang pilihannya banyak di Jakarta Pasar Senen ini. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Singasari yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini. Lalu untuk susunan rangkaiannya, di paling depan nanti ada lokomotif. Di belakang lokomotif kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta restorasi pembangkit. Lalu di belakang kereta restorasi pembangkit ada ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lumayan panjang ya, membawa total 9 kereta penumpang dan 1 kereta restorasi pembangkit. Jadi ini dia untuk lokomotif dinas dari kereta api Singasari pada perjalanan kali ini, CC201-8329, yang dimana ini adalah lokomotif CC201 yang mulai berdinas di tahun 1983. Dan untuk deponya sendiri adalah Depo Induk Semarang Poncol. Jadi sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 1 dan kereta api Singasari yang saya naiki sudah tersedia ya. Nah, untuk kereta api Singasari sendiri dulunya merupakan kereta api Krakatau yang melayani rute dari stasiun Merak menuju stasiun Madiun. Dan setelah itu kereta api Krakatau sempat diperpanjang rutenya sampai dengan ke Kediri dan juga ke Blitar dengan rangkaian full kereta kelas ekonomi K3 Kemenhub. Lalu setelah itu kereta api Krakatau dihapuskan dan diganti menjadi kereta api Singasari dengan rutenya yang diperpendek dari stasiun Pasar Senen sampai dengan stasiun Blitar saja, lalu ditambahkan kereta kelas eksekutif. Sehingga untuk sekarang ini kereta api Singasari memiliki 2 layanan kelas yang terdiri dari kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Saya sekarang naik di kereta kelas eksekutif dengan harga tiket berkisar antara Rp430.000 sampai dengan Rp520.000. Untuk harga tiket itu bisa berubah-ubah dan juga dalam satu perjalanan bisa jadi semua penumpang itu tiketnya harganya berbeda-beda dengan relasi yang sama tergantung kapan waktu pemesanan tiket dan kapan hari keberangkatan. Nah, untuk kereta api Singasari sendiri akan diberangkatkan pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitar 13 jam 40 menit dan diperkirakan akan tiba di stasiun Blitar pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat esok hari, teman-teman. Nah, jadi untuk perjalanan kereta api Singasari di grafik terbaru ini juga pada tanggal 1 Juni kemarin akan disusul oleh 3 kereta berkecepatan tinggi.
Yang pertama nanti itu akan disusul oleh kereta api Purwojaya di stasiun Karawang. Lalu selanjutnya akan disusul oleh kereta api Taksaka di stasiun Haurgelis. Dan yang terakhir akan disusul oleh kereta api Mataram yang berangkat dari Pasar Senen, itu selisihnya 1 jam. Wow, ya karena memang kereta api Singasari ini walaupun kastanya tinggi, kelasnya tinggi, membawa eksekutif ekonomi, tapi dari segi kecepatan, kereta api Singasari ini hanya bisa melaju di angka 100 km per jam saja. Berbeda dengan rata-rata kereta saat ini, banyak banget kereta yang lari di kecepatan 120 km per jam. Nah, mumpung keberangkatan kereta api Singasari dari Pasar Senen ini masih agak lama, saya mau ke belakang dulu sekalian kita lihat kereta kelas ekonominya seperti apa sih. Terakhir kali saya naik kereta api Singasari di kelas ekonomi menggunakan kereta ekonomi modifikasi dari kereta lawas menjadi kereta ala-ala premium gitu. Nah, ini dia untuk kereta Singasari kelas ekonominya. Kita lihat di kereta ekonomi 3 aja ya. Ini dia untuk kereta Singasari kelas ekonomi. Kapasitas tempat duduknya 80 kursi, setengah arah laju kereta menghadap maju dan setengahnya lagi mundur. Yang ada di jalur 1 ini adalah kereta api Singasari yang saat ini saya naiki. Lalu yang ada di jalur 3 itu adalah kereta api Gumarang rangkaian panjang dengan kereta kelas eksekutif bisnis. Kita bisa lihat kereta api Singasari yang membawa 10 kereta atau 10 gerbong ujungnya di sebelah sini. Dan kereta api Gumarang masih bablas panjang ke sana. Padahal kondisi di depan antara lokomotif kereta api Singasari dan kereta api Gumarang itu bersebelahan. Bahkan kereta api Gumarang lokomotifnya itu lebih maju ke depan dikit. Yang ada di jalur 1 adalah rangkaian kereta api Singasari yang saya naiki, dan yang di jalur 3 adalah rangkaian kereta api Gumarang. Sama-sama kereta yang diberangkatkan malam hari, nanti itu kereta api Singasari akan berangkat 20 lebih 55, sedangkan Gumarang 20 lebih 45. 10 menit lebih awal, teman-teman. Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Gumarang dari stasiun Jakarta Pasar Senen, tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu lampu sinyalnya udah mulai hijau ya, teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk kereta eksekutif 1 pada perjalanan kereta api Singasari sekarang ini dengan kode seri K10801BL, di mana K1 ini menandakan bahwa ini adalah sarana kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 80 adalah tahun pertama dinas di tahun 1980, 01 adalah nomor absen ke-1 di tahun sekian ya. Dan juga BL sendiri adalah singkatan dari Blitar sebagai depo kepengurusan dari sarana rangkaian ini. Di sana juga ada tulisan ACTS 220-380V, di mana tegangan dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian. Lalu BK sendiri adalah berat kosongnya 35.000 kg atau 35 ton. MD sendiri adalah mulai dinas di tanggal 17 bulan 7 tahun 1980. P24 SGU adalah perawatan tiap
2 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng, dan P48 IAD di tanggal sekian. Lalu di atas sebelah sana juga tersedia sebuah kode trademark di mana menandakan bahwa sarana atau kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 40 adalah berat maksimalnya 40 ton, serta 5 adalah tipe bogi atau roda K5. Dan alhamdulillahnya lagi, untuk kereta eksekutif 1 pada perjalanan kereta api Singasari, ini kacanya jumbo-jumbo, yang dimana nanti ketika setelah tiba di Lempuyangan ke arah Solo, langit sudah mulai terang, bakal keren banget. Pemandangan dari dalam keluar itu maksimal kalau naik kereta eksekutif kaca lebar kayak gini. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 1 nomor kursi 13B single seat paling belakang, alhamdulillah ya. Yuk kita naik ke dalam kereta. Nah teman-teman, jadi ini dia peta rute dari perjalanan kereta api Singasari yang asli. Berangkat dari Pasar Senen, berhenti di Stasiun Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Prupuk, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Ngunut, dan berakhir di Stasiun Blitar. Jadi bisa dibilang pemberhentiannya itu banyak banget. Nah, sebelum kereta diberangkatkan juga, kita sudah dibagikan fasilitas selimut, yang dimana selimut ini bisa kita gunakan selama di perjalanan. Tapi, tidak boleh dibawa pulang ya teman-teman. Dan untuk selimut ini hanya ada di perjalanan kereta eksekutif pada malam hari. Pada pukul 20.55 tepat, perjalanan kereta api Singasari sekarang sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan di Kota Blitar dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, karena memang ini perjalanan malam, mungkin nggak akan banyak rekam-rekam teman-teman, karena memang dalam perjalanan malam juga gelap, ditambah lagi untuk perjalanan malam ini melawan ngantuk. Nah, tapi dalam perjalanan kali ini nanti akan banyak momen, semoga saya nggak ketinggalan momennya. Saya juga duduk di kereta eksekutif 1 yang dimana tepat berada di belakang lokomotif, jadi selama di perjalanan bisa dengar deru lokomotif yang menggelegar dan semboyan 35 yang merdu banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21.18 dan perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki kini telah tiba di pemberhentian pertama Stasiun Bekasi. Nah, setelah berhenti di Bekasi ini nanti akan berhenti lagi di Cikarang, lalu di Karawang, di Haurgelis, Jatibarang. Pokoknya untuk kereta api Singasari, walaupun kereta dengan kelas eksekutif dan ekonomi yang bisa dibilang premium modifikasi, kelasnya tinggi, tapi pemberhentiannya banyak banget teman-teman. Kereta yang masuk ini adalah kereta api Argo Muria dari stasiun Semarang Tawang, tujuan stasiun Gambir. Ada makanan apa aja Mbak yang sisa? Ada nasi goreng sama siang CFC-nya. Coba lihat CFC-nya Mbak. CFC-nya nasinya 1, ayamnya 2. Boleh. Pada pukul 21.58 perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Karawang.
Dan di stasiun Karawang ini akan disusul oleh kereta api Purwojaya dari stasiun Gambir tujuan stasiun Cilacap. Kenapa disusul oleh kereta api Purwojaya? Karena kereta api Singasari ini melaju di kecepatan 100 km per jam saja, sedangkan Purwojaya sudah bisa melaju di angka 120. Itulah kenapa kereta api Singasari harus mengalah menunggu kereta api Purwojaya lewat dulu, supaya kereta api Purwojaya bisa ngebut terus, nggak kehambat sama Singasari gitu. Lokasi stasiun Karawang juga sangat strategis ya, karena berada di tengah pusat kota, ditambah lagi di Karawang ini banyak pusat perekonomian seperti banyak industri-industri. Jadi memang penumpang di stasiun Karawang ini lumayan banyak. Cuman sayang banget kereta yang berhenti di Karawang belum terlalu banyak. Padahal kayaknya segmen pasar bagus di sini. Nah teman-teman, kereta api Singasari saat ini, kereta eksekutif satunya menggunakan kaca lebar, tapi kaca kecil-kecil ada di eksekutif 2. Ini kereta yang memang tampilannya bener-bener lawas banget, bahkan kebilang lebih tua jika dibandingkan dengan yang generasi di depan tuh. Tapi ini adalah K184, yang artinya kereta ini lebih muda lagi dibandingkan dengan kereta eksekutif 1. Padahal sayang banget ya, udah bagus semuanya full kaca lebar, ini ada nyempil satu kaca sipit-sipit. Tapi kereta ini yang kaca kecil-kecil nih udah langka banget, udah sedikit di peredaran, hanya ada beberapa unit saja, dan ini salah satu kereta eksekutif langka. Nah, kereta api Purwojaya akan melintas di jalur ini, dan batas kecepatan di Karawang ini sekitar 115 km per jam, jadi bakal ngebut banget nanti lewatnya kereta api Purwojaya. Asli ngebut banget, gila-gila. Jadi sekarang ini kereta api Singasari sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Karawang, dan berangkat Karawang itu tadi lambat sekitaran 5 menit ya, pukul 22:10 waktu Indonesia Barat baru berangkat, padahal harusnya 05 diberangkatkan. Nah, setelah diberangkatkan dari Karawang, mode malam dari kereta eksekutif malam juga sudah dinyalakan, di mana lampu utama dimatikan dan menyala lampu samping bagian atas, sehingga kondisi di kabin itu mulai agak redup dan sedikit nyaman untuk tidur. Ini baru nyampe Karawang udah disuruh tidur. Wadaw. Teman-teman, jadi saya itu mau makan malam, dan ini sebenarnya udah jam 10 malam sih, tapi nggak apa-apa lah ya, karena lapar juga. Dan saya sudah memesan menu makanan. Ini kuliner kereta, tapi ini buatan pihak ketiga. Di sini udah jelas ya, CFC. Pasti isinya ayam goreng gitu loh. Ini harganya 38.000 dan ada satu paket nasi, ada 2 buah ayam juga. Jadi memang ini porsinya lumayan gede, cocok lah buat harga 38.000. Selain itu juga saya membeli satu air mineral, dan ini harganya Rp8.000. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23:09 dan perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Haurgelis. Di Haurgelis harus belok lagi di jalur 1 untuk disusul oleh kereta api Taksaka, si kereta hype trip dari Jakarta Gambir tujuan stasiun Yogyakarta. Di sini taspat kereta juga kenceng banget, sekitar 115 km per jam. Yaitu tadi ya alasannya untuk kereta api Singasari disusul oleh kereta-kereta ngebut, dikarenakan memang supaya kereta-kereta yang ngebut nggak kehambat gitu teman-teman. Oke, itu lampu sudah hijau, jadi akan ada kereta yang melintas di jalur sini. Nanti kereta Taksaka bakal lewat di sini ya, di jalur 2.
katanya nggak ada obat. Full kecepatan 115. Sekarang ini perjalanan kereta api Singasari sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Haur Gelis. Tadi disusul sama kereta api Taksaka, dan kereta api Taksaka salah satu kereta unggulan yang memang kereta unggulan itu menjadi prioritas banget ya perjalanannya pada sistem perjalanan kereta api di Indonesia. Jadi apabila ada kereta-kereta yang melaju di bawah kecepatan tersebut di angka 120 km per jam ke bawah, udah pasti kereta-kereta unggulan bakal didahulukan. Secara otomatis kereta-kereta yang melaju di angka 90 sampai dengan 100 km per jam bakal diminggirin dulu. Nah, jadi berhubung sekarang juga udah hampir setengah 12 malam, saya mau istirahat dulu supaya besok video tripnya bisa dilanjut. Ketika matahari terbit bisa lihat pemandangan dan juga melihat momen-momen yang lebih menarik. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 04.36 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki telah tiba di stasiun Wates dan ini sudah memasuki kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Di Wates ini nanti akan berangkat lagi pada pukul 04.57. Berhenti di sini agak lama, sekitar 20 menitan, karena kereta api Singasari yang saya naiki akan disusul lagi oleh kereta api Mataram dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Solo Balapan. Dan kereta api Mataram itu memiliki selisih keberangkatan dengan kereta api Singasari yang lumayan lama, sekitar 70 menitan. Kalau nggak salah kereta api Mataram itu berangkat jam 10:05. Nah, jadi posisinya untuk kereta api Singasari dan kereta api Mataram sama-sama berhenti di stasiun Wates. Namun untuk kereta api Mataram akan diberangkatkan terlebih dahulu. Yang akan masuk juga di jalur 2 itu kereta api Bandara YIA, teman-teman, dari stasiun Yogyakarta tujuan ke stasiun Bandara Yogyakarta International Airport. Sejak tanggal 1 Juni 2023, kereta api Mataram ini mengalami percepatan waktu tempuh ya, karena memang kecepatan kereta api Mataram sudah di-upgrade menjadi 120 km per jam, seperti kereta api Mutiara Selatan, kereta api Fajar Utama Solo, Senja Utama Solo, dan beberapa kereta lainnya seperti Lodaya dan Sancaka juga. Sehingga untuk perjalanan kereta api Mataram sekarang lebih singkat ya. Lokomotifnya CC203 loh, keren. Jadi pengen naik kereta api Mataram. Lokomotifnya CC204, kalau nggak salah CC201 juga kadang pakai, dan kecepatannya udah 120. Nah, kereta api Singasari yang saya naiki ini harus menunggu kereta api Mataram melintas terlebih dahulu di stasiun Sentolo. Jadi apabila di sistem perkeretaapian Indonesia, salah satu kereta yang disusul itu harus menunggu kereta yang menyusul melintas langsung di stasiun yang ada di depan ya, teman-teman.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 05:28 dan perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki sudah tiba di stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Masuknya ini udah lambat 3 menitan dan harusnya pada pukul 05:30 diberangkatkan kembali. Tapi nggak tahu nih karena masuknya lambat dan penumpang yang turun di Jogja juga nampaknya lumayan agak banyak. Yang naik juga ada beberapa. Nah, rangkaian yang ada di jalur 2 ini adalah rangkaian kereta api Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan tujuan stasiun Ketapang, Banyuwangi. Oke teman-teman, jadi ini adalah interior dari kereta api Singasari kelas eksekutif menggunakan kereta eksekutif lawas angkatan tahun 80. Jadi umur kereta ini sudah sekitar 43 tahun. Nah, untuk interiornya sendiri ini masih menggunakan kereta-kereta lawas seperti pada umumnya. Lalu untuk fasilitas sendiri di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Di depan juga ada televisi satu, di belakang ada satu, dan untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini. Di sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk pakaian, ada sebuah tirai yang bisa kita tutup sesuai dengan keinginan. Lalu di sebelah sini terdapat meja kecil untuk menyimpan botol minuman ataupun cup. Di bawahnya terdapat 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian seperti HP, tablet, ataupun laptop. Di sebelah sini juga terdapat sebuah kompartemen untuk menyimpan barang-barang kecil, plastik, dan lain-lain. Lalu ada juga sebuah footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Nah, di sebelah sini terdapat sebuah tuas yang apabila kita tarik ke belakang, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Lalu di bawah sebelah sini juga terdapat sebuah meja lipat kecil, teman-teman, yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet di kereta api Singasari juga terdapat di 2 sisi, sisi depan dan juga sisi belakang. Jadi ini dia untuk toilet di kereta api Singasari berbentuk L dari arah pintu dan ke arah klosetnya ini. Untuk fasilitas sendiri, di depan sini terdapat sebuah kaca yang ukurannya gede, lalu ada pewangi ruangan, ada gantungan untuk pakaian, klosetnya kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flash untuk membilas, jet shower untuk cebipan, ada sebuah pegangan. Di sini juga ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, tapi airnya kecil banget. Di sebelah sini ada tabung sabun, tempat tisu, dan tong sampah di bawah sana. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 6:18 dan perjalanan kereta api Singasari sudah tiba di stasiun Purwosari, Kota Surakarta, Solo ya. Nah, di Solo ini terdapat 3 stasiun besar sebagai pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Purwosari untuk pemberhentian kereta-kereta kelas campuran dan umumnya kereta kelas ekonomi di jalur selatan. Lalu ada juga stasiun Solo Balapan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi seperti kereta api Argo dan lain-lain di jalur lintas selatan. Lalu ada juga stasiun Solo Jebres sebagai pemberhentian kereta-kereta di jalur lintas utara seperti itu. Dan sekarang juga langit sudah mulai terang ya. Singasari melintas langsung di stasiun Solo Balapan, dan di stasiun Solo Balapan ini ada perpecahan jalur yang unik banget berbentuk segitiga, yang dimana percabangan ke arah kiri itu adalah menuju ke Kedung Jati, Semarang, dan ada juga percabangan menuju arah Solo Jebres. Lalu di sebelah sana juga ada percabangan dari Solo Jebres ke arah Kedung Jati. Ini juga kita lewat Masjid Syekh Zayed yang mewah banget, keren ya. Pukul 7:21, sekarang sudah tiba di stasiun Ngawi dan baru berhenti, bakal langsung berangkat lagi.
Sekarang jam 7:51 dan perjalanan kereta api Singasari sudah tiba di stasiun Madiun di pusat dari Daop 7. Di sini juga banyak terparkir gerbong-gerbong ya untuk gerbong BBM, dan di Madiun ini juga terdapat PT Inka teman-teman yang lokasinya ada di balik tembok sana ya. Nah ini dia PT Inka. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Kereta api Singasari sudah tiba di stasiun Caruban, dan di sini berhenti normal ya di Caruban. Nggak banyak kereta yang berhenti di Caruban. Umumnya yang berhenti di sini kereta-kereta kelas ekonomi atau campuran seperti Singasari ini. Saya tadi jalan dari eksekutif 1 mau ke belakang, mau coba back ride karena memang di ekonomi paling belakang itu tidak ada pembangkit ataupun bagasi, jadi bisa lihat plong langsung ke belakang. kereta restorasi, teman-teman. Ini gabung sama pembangkit jadi berisik banget ya. Ada ruang kru, terus ini mini pantry-nya.
buat prama-prami nyiapin makanan. Nah, sekarang ini saya sudah berada di kereta restorasi dan lagi pesen makanan. Ini saya pesen bakso enak, harganya 25.000. Ada saus tomat, lalu ada kecap dan juga ada cabai. Nah, jadi di sini untuk isiannya sendiri itu ada 3 macam ya. Ada mie, lalu ada tahu dan ada 3 butir bakso kayak gini. Ada juga bawang gorengnya nih. Pukul 8.57 sekarang kereta api Singasari yang saya naiki sudah tiba di stasiun Kertosono. Dan di Kertosono ini nanti akan ada 2 perpecahan jalur, di mana kereta api Singasari akan mengambil jalur ke kanan menuju Kediri sampai dengan Blitar, sedangkan ada jalur lainnya ke arah kiri, itu adalah percabangan menuju Surabaya. Oke, sekarang ini kereta api Singasari telah tiba di stasiun Kediri. Nah, yang turun di stasiun Kediri dari kereta api Singasari ternyata rame banget asli. Ini kayaknya mendominasi deh, penumpang dari eksekutif dan juga dari ekonomi. Banyak banget yang turun, termasuk di Eko 1. Kayaknya tinggal sisa saya sendiri apa ya? Nah, jadi teman-teman, perjalanan dari Kediri menuju ke Blitar ini kurang lebih akan menempuh waktu 1 jam lagi. Jadi udah nggak begitu jauh ya kalau dari Kediri ke arah Blitar. Setelah dari stasiun Kediri, ini di kereta eksekutif 1 kosong banget. Hanya tersisa 3 orang termasuk dengan saya, teman-teman. Jadi berasa sewa kereta kalau kayak gini. Pukul 9.53 sekarang kereta api Singasari sudah tiba di stasiun Tulung Agung. Nah, rencananya di stasiun Tulung Agung ini kereta api Singasari akan bersilang dengan kereta api Kertanegara dari stasiun Malang tujuan stasiun Purwokerto. Nah, kereta api Kertanegara ini merupakan kereta dengan kelas eksekutif New Image dan juga kereta ekonomi New Image. Dan bagusnya lagi sekarang kereta api Kertanegara ini menggunakan lokomotif CC201 atau CC203 ya, nggak lagi pakai puong, jadi keren banget nih. Ini kereta terbaru tahun 2016. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Tulung Agung dan sekitar setengah jam lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar. Jadi sebelum saya akhiri video naik kereta api Singasari ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Singasari merupakan kereta dengan rangkaian kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi lama yang sudah dimodifikasi seperti kereta ala premium seperti itu. Lalu untuk kereta api Singasari memiliki rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen diberangkatkan pada malam hari dengan rutenya melalui kota Cirebon, Purwokerto, Kroya, Yogyakarta, Kertosono, Kediri, dan juga mengakhiri perjalanannya di stasiun Blitar. Nah, untuk harga tiket kereta api Singasari ini di kelas eksekutif ada di kisaran harga 420.000 sampai dengan 520.000. Harga tiket tiap penumpang bisa berbeda-beda tergantung kapan waktu pemesanan tiketnya. Dan juga untuk kereta api Singasari di kereta eksekutif 1 menggunakan armada kereta tahun 80-an yang dimana kereta ini itu sudah
berumur 40 tahun, tapi dari segi kenyamanan masih oke banget. Walaupun interiornya ini monoton ya, warnanya semua putih, namun yang saya senang dari kereta ini adalah kaca-kaca lebarnya, sehingga pandangan dari dalam kereta keluar itu luas banget. Cocok banget untuk menikmati perjalanan setelah lepas dari Lempuyangan sampai dengan ke Blitar ini. Karena memang lepas Lempuyangan sudah mulai agak terang, matahari udah mulai terbit. Dan menikmati pemandangan di masa-masa matahari terbit itu cantik banget ya. Nah, untuk kereta api Singasari di Eksekutif 1 dari segi guncangannya standar. Saya nggak bisa bilang ini halus banget karena memang guncangannya masih ada, berasa banget ke kanan dan ke kiri. Lalu untuk dari pendingin ruangan, ini di setelnya pas, nggak bikin saya kepanasan, tapi nggak juga kedinginan teman-teman. Jadi ya pas banget lah. Lalu untuk dari segi peredam suara di kereta ini menurut saya udah baik banget, berhubung kereta Eksekutif 1 tepat di belakang lokomotif, namun suara lokomotif ke dalam rangkaian itu nggak begitu kedengeran banget ya. Nah, lalu dari segi jam keberangkatan, kereta api Singasari ini dari Jakarta cocok banget jam 9 malam dan tiba di Lempuyangan itu jamnya pas sebelum matahari terbit, dan sampai Madiun itu jamnya juga masih oke banget. Tapi ketika ketibaan di kota Blitar, di stasiun Blitar, menurut saya udah agak siang, sekitar jam setengah 11-an. Ya, overall untuk perjalanan naik kereta api Singasari ini direkomendasikan dan perjalanannya juga menyenangkan karena memang kita bertemu dengan beberapa kereta lainnya. Ada juga momen penyusulan oleh 3 kereta api di stasiun Karawang disusul kereta api Purwojaya, lalu di Haurgelis ketemu kereta api Taksaka, di stasiun Wates disusul kereta api Mataram, dan di lintas Daop 7 juga masih bertemu beberapa kereta lainnya. Jadi memang agak seru sih naik kereta api Singasari ini, banyak momennya. Sebentar lagi kereta ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar, jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang kereta api Singasari memasuki stasiun Ngunut, ini pemberhentian terakhir, dan bertemu dengan kereta api Doho dari stasiun Blitar tujuan ke stasiun Surabaya Kota. Kereta api Doho ini adalah kereta lokal yang belakangan ini banyak dibincangkan di media sosial karena memang untuk perjalanan kereta api Doho sebelumnya itu bisa bersambung dengan kereta api Penataran. Jadi orang-orang yang dari Malang mau ke Kediri bisa direct naik satu kereta tanpa harus transit dan pindah kereta. Tapi belakangan ini katanya ada kebijakan yang dianggap ngawur karena memang dari arah Malang apabila ingin ke arah sini, ke arah Kediri, itu harus turun dulu di stasiun Blitar dan pindah kereta. Itu katanya bikin ribet banget sehingga stasiun Blitar itu menjadi salah satu stasiun yang crowded banget. Seperti halnya di stasiun Manggarai. Dan untuk stasiun Ngunutnya ada di sebelah sana. Kalau saya lihat dari segi bangunan, stasiun Ngunut itu nggak sebesar stasiun Blitar, Kediri, ataupun Tulung Agung. Ini masuknya kayak stasiun kecil, teman-teman. Alhamdulillah tepat pada waktunya pukul 10.35 sekarang kereta api Singasari sudah tiba di tujuan akhirnya stasiun Blitar. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama 13 jam 40 menitan,
Dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Blitar, di stasiun Blitar, sebagai pemberhentian terakhir dari kereta api Singasari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.